Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nisa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Nah Nisa sebelumnya dari mana nih? Baru siap mata kuliah. Baru siap mata kuliah ya? Berarti siap mata kuliah langsung sini. Terima kasih ya Nisa sudah dapat berhadir pada sesi konseling individu pada hari ini. Nah sebelumnya kan kita hanya mengenal lewat media sosial ya tadi malam karena ada chattingan. Nah boleh kita perkenalan lagi? Boleh. Baik, jadi perkenalkan nama saya Tia Mawarni. Di sini hari ini saya sebagai konselor pada proses konseling individu pada kali ini. Nah, boleh bisa kenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Nisa Nur. Semester berapa nih Nisa? Sekarang saat ini saya semester Oh, semester 7 ya. Udah mahasiswa akhir ya. Oke, sebelumnya Nisa saya mau tanya nih. Boleh saya panggil Nisa aja? boleh. Boleh. Nisa juga boleh panggil saya nama atau senyamannya Nisa aja. Nah, sebelumnya Nisa apakah sudah pernah melakukan konseling individu? Belum. Belum pernah. Berarti ini kali pertama ya. Oke. Nah, Nisa sudah tahu apa itu konseling individual? Belum. Oke, baik. Jadi saya jelaskan sedikit ya mengenai konseling individual. Nah, jadi konseling individual adalah proses pemberian bantuan kepada konseli atau Nisa yang nantinya kita sama-sama mencari solusi dari sebuah permasalahan yang Nisa alami. Nah, Nisa juga bebas bercerita kepada saya mengenai apa yang Nisa rasakan. Tidak perlu ditutup-tutupi karena dalam proses konseling individu ini sifatnya rahasia. Jadi hanya Nisa dan saya yang mengetahui. Jadi orang-orang lain tidak mengetahui. Jadi Nisa aman aja kalau bercerita sama saya. Dan juga Nisa apakah pergi ke sini tadi karena terpaksa? Enggak, sukarela ya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, proses konseling individual kita pada hari ini akan berjalan selama 15 atau 2 sampai 20 menit. Apakah Nisa bersedia? Setelah ini Nisa ada MK atau ada kegiatan lain? Ada kegiatan lain. Oh, ada kegiatan lain. Kegiatan apa Nisa? Ngajar Oh, Nisa ngajar ya. Ngajar di mana Nisa? di Bimbel. Oh, di Bimbel. Oke. Jadi nanti kalau memang waktunya sudah Nisa mau pergi, bisa Nisa bilang sama saya ya, biar kita tidak lupa waktu. Nah, jadi Nisa semalam Nisa sudah bercerita nih mengenai apa yang Nisa rasakan. Katanya Nisa pusing memikirkan skripsi dan juga mulai malas mengerjakan skripsi. Nah, untuk lebih lengkapnya apa boleh bisa diceritakan? Baik, silakan Nisa. Sebenarnya malasnya itu karena baru-baru aja ya, belum terlalu lanjut. Faktor malas bikin skripsi itu kayak sekarang kondisi kita kan kayak listrik juga padam berhari-hari, jaringan nggak ada, jadi kayak akses internet juga nggak ada. Nah itu salah satu faktor buat kayak kita tuh malas ngerjain. Sebenarnya bisa-bisa aja kita ngerjain sih, kayak di perpustakaan ataupun kayak di laptop. Cuman saya tuh kurang nyaman kalau misalnya harus ngerjain itu misalnya di warkop. Di warkop tuh kayak kita tahu itu banyak kayak anak cowok, banyak yang bisa tuh kayak tempat memang nongkrong gitu kan, bukan buat tugas. Jadi kalau aku harus ngerjain skripsi itu harus memang dalam keadaan yang tenang, nggak berisik gitu. Jadi tuh pikirannya tuh kayak nggak kemana-mana gitu, jadi fresh kita kan. Jadi kalau misalnya di warkop tuh kayak nggak tenang aja gitu, ribut, berisik ya. Kalau di perpustakaan sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman kayak sekarang juga kan karena mati listrik nggak mungkin kan perpustakaan hidup aja gitu. Nah terus faktor yang keduanya itu mungkin karena di skripsi itu kan kita ada pembimbing ya, punya pembimbing dan ada pengujinya juga. Nah, jadi kita pusingnya itu pas nyatuin pendapat mereka, kan setiap dosen itu berbeda-beda ya pendapatnya. Jadi kita pusing aja gitu kerjanya, harus yang mana duluan, takut salah nanti udah kerjain yang satunya beda gitu. Iya, itu. Itu aja.
asik ya, betul yang bisa katakan, karena saya sendiri juga kalau di warkop kurang fokus ya, karena kan rame gitu. Nah selanjutnya bisa aja ngerjain perpus, tapi kurang efektif juga seperti itu. Nah biasanya nih Nisa kalau hari-hari biasa, Nisa biasanya ngerjain skripsinya gimana? Biasanya kalau nggak di perpustakaan FKIP itu di kos. Berarti kalau nggak di perpustakaan FKIP, di kos. Apakah pernah mencoba di perpustakaan lain? Misalnya perpustakaan wilayah, seperti itu nyaman atau tidak? Tergantung situasi ya. Kalau kan ada sebagian perpus, misalnya kayak ruang baca itu emang tenang kan, nggak ada sedikit listrik itu lumayan bisa fokus. Tapi kalau emang udah nggak ada lagi tempat itu emang dia tuh khusus yang orang kayak berkelompok itu kan itu ramai, jadi kayak kurang aja. Berarti intinya Nisa kurang suka di tempat yang ramai gitu ya, karena cukup mengganggu fokus Nisa. Nah Nisa biasanya nih kalau Nisa lagi stres buat skripsi, lagi capek atau mager, biasanya apa yang Nisa lakukan? Biasanya Nisa tuh kayak ya rebahan kayak biasa kan, Ya, sekarang tuh ya, ya rebahan, betul. tiktokan, jajan, keliling-keliling, nah itu sih. Biasanya berarti supaya tiktokan, rebahan, jalan-jalan. Nah biasanya jalan-jalan kemana nih Nisa? Nggak kemana-mana aja sih, kayak paling mutar-mutar aja, bisa yang cari makan. Muter-muter sekeliling di sini ya. Nah, apakah dengan Nisa keliling-keliling tadi Nisa merasa lega gitu? Sedikit sih sebenarnya. Sedikit. Nah, biasanya kalau misalnya udah balik lagi ke kos, apakah Nisa merasa pusing dan mager lagi? Iya, merasa kayak mager lagi gitu, karena kayak capek, malas gitu jadi buat Malas lagi, berarti cuma hanya sementara ya waktu keluar itu aja. Nah Nisa, apa nih yang Nisa inginkan dari proses pembuatan skripsi Nisa biar nggak mager lagi? Sebenarnya Nisa pengen menjalani skripsi itu lancar gitu ya, nggak ada males-malesan gitu. Mungkin cara yang bisa atasi itu kayak ngelakuin hobi kita nggak sih, kayak kan kita udah pusing nih ya, kepala kita juga udah berat. Coba kalau kita ngelakuin aktivitas yang emang kita suka, yang memang hobi, menurut Nisa itu bisa nggak kayak teratasi gitu masalahnya? Ya itu tentunya bisa. Tapi apakah yang Nisa lakukan selama ini itu bisa membantu Nisa untuk pingin nih bisa lancar skripsinya? Kurang sih. Kurang. Oke. Kenapa nih kurangnya Nisa menurut Nisa? Karena kayak tadi sih kayak sebenarnya kan kita kalau tipe Nisa ya, kalau misalnya udah jenuh itu emang harus keluar nengok pemandangan entah apa, pokoknya harus ada yang keluar. Cuman kalau untuk jalan-jalan kita makan, rebahan, TikTok sebenarnya itu nggak ada faedahnya sih, kayak rebahan ya udah rebahan aja. Kayak scroll apa sih yang di scroll kayak itu aja kan. Sebenarnya harus ada kegiatan lain yang memang kita tuh nggak terpikir lagi sama skripsi. Kayak misalnya olahraga. Nah itu bisa juga suka sih sebenarnya olahraga. Jadi cara Nisa buat kembaliin lagi mood biar skripsian gitu kan kayaknya dengan olahraga. Berarti Nisa sendiri sebenarnya tahu nih apa yang harus dilakukan, tapi Nisa belum melakukannya dan memilih untuk rebahan dan juga scroll TikTok. Nah sekarang menurut Nisa apa Nah sekarang nih saya mau Nisa menulis nih apa yang ingin Nisa lakukan. Apakah Nisa bersedia? Oke. Nah ini bertujuan biar nanti Nisa mengingat nih apa yang seharusnya Nisa lakukan biar tidak rebahan lagi seperti itu. Boleh Nisa tulis? Bebas ya Nisa, boleh tulis apa yang Nisa inginkan.
Nisa sudah? Oke, boleh Nisa bacakan nih apa planning ke depannya? Mungkin planning kedepannya tuh kayak pengen refreshingnya tuh kayak memang sehari full itu kayak nggak mikirin dulu skripsinya, mungkin kayak bisa lah jalan-jalan ke tempat-tempat yang baru gitu. Terus yang kedua ada naik puncak. Nah ini ada memang kayak keinginan Nisa dari dulu itu kayak pengen sekali naik puncak kayak gunung atau bukit gitu sama kawan, tapi belum kesampaian. Mungkin kalau udah kesampaian Bakal jadi semangat gitu ya jadi ngerjain semangat gitu. skripsinya. Karena kan kayak manifestnya tuh kayak udah terlist gitu kan, udah tercapai. Manifesting ya. Iya. Terus yang ketiga tuh ada to-do list. Mungkin kayak dari sekarang tuh kita harus nulis itu apa yang harus dilakukan pertama, kedua, ketiga sampai selesai Iya. sehari itu gitu. Terus pengen olahraga bareng sama teman-teman itu aja, karena jarang teman-teman Nisa tuh yang kayak diajak olahraga tuh dia nggak mau gitu. Alasannya tuh kayak mager lah, udah sore, panas. Nah, apakah kalau Nisa sendiri nggak berani nih untuk olahraga keluar gitu sendiri? Nggak berani? Sebenarnya berani-berani aja, cuma kayak pengen juga gitu sama teman gitu. Jadi semangat Iya, gitu ya. ada kawan ngobrolnya juga gitu kan. Iya. Nah, sekarang kira-kira nih langkah awal atau langkah yang ingin Nisa lakukan untuk bisa menaikkan mood untuk buat skripsi itu apa? Yang bisa Nisa lakukan besok gitu? Mungkin olahraga dulu deh yang sama teman. Karena kalau misalnya kayak naik ke puncak, itu kan harus ada restu orang tua dulu kan, harus prepare banyak-banyak. Terus yang kedua ada to-do list sih, kayak nulis. Iya sih, menurut saya itu juga Ya kan? bisa dimulai dari besok gitu, bahkan dari nanti malam kita bisa juga buatnya. Terus kalau refreshing sekarang tapi belum terpikir harus kemana gitu. Paling yang 2 poin juga. 2 poin berarti berolahraga bersama teman sama membuat to-do list. Nah, apakah nanti Nisa akan konsisten nih? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita sama-sama buat janji. Semoga nanti kedepannya Nisa bisa konsisten ya sama pilihannya tadi. Nah, dengan cara-cara itu tadi, betul Nisa bisa membuat mood buat skripsi lagi, tidak mager lagi. Iya. Bisa? Bisa. Oke, semoga betulan tercapai ya. Nah, misalnya nih tiba-tiba ada perasaan mager lagi buat skripsi, padahal udah buat list, udah olahraga, apa nih langkah yang mau Nisa lakukan? Apa ya kira-kira? Kadang-kadang kan kita suka nggak konsisten gitu ya, Iya, tiba-tiba benar. 1 hari 2 hari besoknya udah nggak konsisten lagi. Nah, kira-kira kalau tiba-tiba nggak konsisten, apa yang Nisa akan lakukan? Kayak beli sesuatu yang memang pingin. Nah, itu. Atau self reward kayaknya Iya, ya, self bahasanya reward. zaman Iya. sekarang. Self reward itu penting. Nah, Mungkin itu sih salah satunya. itu aja. Iya. Nah, ada nggak teman atau orang yang bisa Nisa percaya untuk Nisa berbagi cerita Nisa? Kalau untuk sekarang lebih ke orang tua aja dulu sih. Kayaknya Orang tua. kalau teman kan mungkin karena dia juga sama-sama semester 7 ya kan, Iya. sama-sama udah pusing ditambah lagi cerita kita gitu kan kayak nggak mungkin aja, mungkin kurang efektif kalau misalnya cerita sendiri. Untuk saat ini kayak cerita sama orang tua aja dulu. Memang
berarti orang terdekat Nisa orang tua. Jadi nanti kalau misalnya terjadi apa-apa ceritanya ke orang tua. Nah Nisa, apakah dari proses konseling kita ada yang mau ditanya ini? Atau Nisa mau tanya? Boleh nih. Mungkin boleh nggak sih kasih saran selain yang bisa bilang tadi untuk buat biar mood skripsi? Mungkin dari Tia sendiri apa gitu saran? Oh, oke, saran ya. Tentunya tadi Nisa sudah merumuskan beberapa cara yang dilakukan dan itu sangat baik sekali. Namun karena Nisa minta saran nih dari saya pribadi, nah kalau saran dari saya biasanya saya sering buat to-do list apa yang mau dilakukan. Jadi itu terstruktur. Jadi kita setiap bisa nih ditaruh di wallpaper handphone. Sekarang kan sering diedit-edit. Jadi nanti kita bisa mengetahui nih apa yang mau kita lakukan. Kalau dari saya itu aja Nisa. Gimana Nisa? Boleh diterima, boleh tidak juga ya. Boleh, Yang menurut boleh. Nisa baik seperti itu. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Nisa? Tidak ada. Nah, setelah melakukan konseling individu nih kita bercerita, apakah perasaan Nisa lebih lega atau gimana? Boleh jujur nih ya, jujur aja. Apakah sudah lebih lega atau bagaimana? Sudah lega? Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Semoga apa yang sudah dibuat dan direncanakan itu berjalan dengan baik. Nah, berhubung juga waktunya sepertinya udah mau selesai, saya minta maaf nih Nisa jika ada salah kata atau salah kalimat. Semoga Nisa maafkan. Kita akhiri aja proses konseling kita pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di konseling berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.